Christmas is a season that brings people together. Saya mengambil kutipan dari sebuah film Natal yang baru-baru ini saya tonton. Memang benar sekali ya, yang namanya berbicara tentang Natal selalu membuat orang terlibat dalam berbagai macam kegiatan yang akhirnya menciptakan satu ikatan yang luar biasa pada musim Natal. Nah, tahun ini mungkin ada banyak hal yang kita lalui yang membuat kita tidak bisa melakukannya bersama-sama dengan orang terkasih. Akan tetapi jangan lupa, inti dari perayaan ini adalah tentang kasih Allah yang dinyatakan lewat kedatangan Kristus ke dunia ini. Nah, tahun ini Youth AGF memberikan satu tampilan yang sangat luar biasa dan pastinya akan memberkati kita semua. Mari kita saksikan. Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Pak, itu Pak, sebelah kanan Pak. First Lagi blood! Pak, terus Pak. Itu yang atasnya Pak. Serang. Mana tulang di bawah itu Pak, itu yang Mana kau? di jurang itu Pak. Seranglah. Double kill! Pak, lagi Pak, itu yang di kiri itu Pak. Triple kill! Hajar terus Pak. Maju. Bapak di Maniac! depan. Itu yang di depan. Bapak lagi maju lagi. Depan. Mana lagi, Pak. kau? Itu yang di depan. Ngapain, Pak? Savage! Itu yang di depan. Serang. Bapak, jangan Pak, ganggu budek Bapak. kali Hei. Bapak ini, Pak. Jangan ganggu Bapak, Aku kami lagi nanya main. ngapain nih, jawab kek. Lagi mabar. Mabar. Serang. Itu sebelah kanan itu Pak. Sebelah Oke, kanan maju. itu. Aku mau ngomong sesuatu loh sama Bapak. Apa? Tentang Itu, apa Pak, itu, lagi, Pak? Pak. Kanan Biar itu, Bapak Pak, anakannya kanan. itu. Bantu. Nanti dulu itu. Mau Apa? ngomong. Kau usah dulu ganggu Warisan Bapak. itu. Apa? Warisan. Apa? Warisan? Kok arisan? Warisan. Lari kali kau ke arisan. Warisan. Untuk apa? Kenapa? Kopi jaga itu. Sorry, Pak. Jadi itulah, Pak. Aku mau minta itu, Pak. Akhirnya dapat warisan juga, Pak. Nah, Ini bagian itu, Pak ya. iya. Udah benar nih kan? Terketukar lagi. Akhirnya dapat juga.
mesti kau nih. Ngapain, Bang? Apa? Ngapain? Nyari emas lah, Bang. Nyari emas. Ya, Emang kau ada emas tengok di situ, Bang? pakaian gue kayak gini. Koyak-koyak kotor. Aku pemulung. Oh, emang itu bisa dijadikan duit? Beda lah, Le. Bisa lah. Ini nanti ku jual, pembutut. Duitnya kita makan. Duduk. Kita tengok dari muka kau, top ini jadi asisten sini. Jadi asisten aku juga cari kerjaan juga sih. Sini. Mau nggak gabung sama aku? Mau ku tempatkan di titik-titik strategis tempat pemulungan. Nah, Mana itu? pokoknya tugas kau cuma nyari-nyari botol kayak gini, botol-botol kayak gini. Kaleng-kaleng, nanti kita jual dapat duit. Jadi gajinya kayak mana, Bang? Selalu lah kau, Le, kalau masalah gaji. Pokoknya kau cari botol banyak, kita jual, nanti duitnya aku bagilah sama kau. Kau masih dalam masa percobaan. Begitu ada training-trainingnya juga ya? Nggak usah, langsung ke lapangan aja. Mau nggak? Mau lah. Udah lama sih nggak makan juga, 3 hari luntang lantung aku di sini. Iyalah, daripada kau nggak makan. Udahlah, biar lebih profesional. Kau ganti baju. Ini. Kau kumpulin sampai penuh. Di dalam ada juga tuh tongkatnya itu. Kamu Ini pergi sana dulu ya. Untuk ngais-ngais itu ya? Ya.
Cek, ini minyamu, nah juga apa nih? Gara-gara karena. Sambil minum lah. Silakan. Pak, bertahun-tahun aku sama bapak. Ya, nggak pernah aku melawan sama bapak, nggak pernah aku langgar apa yang bapak suruh perintahkan sama aku. Tapi bapak nggak pernah buat pesta kayak gini sama aku. Lihat anakmu yang satu itu, udah menghabiskan uang, main perempuan, habiskan semua harta bapak. Tapi bapak buat pesta kayak gini sama dia. Aku nggak pernah dibuat, bapak nggak sayang sama aku. Jadi gini anakku, kau selalu bersamaku dan segala kepunyaanku itu juga kepunyaanmu. Berdiri. Kita patut bersuka cita dan bergembira sebab anakku yang telah mati, ia telah menjadi hidup kembali. Ia yang telah hilang, ia telah didapatkan kembali. Oke, kita sama-sama merayakan dan kita minum bersama-sama, makan bersama-sama. Kasihmu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Oke teman-teman, gimana film barusan? Seru bukan? Oke, teman-teman tahu nggak kalau bahwasanya film tadi itu sebenarnya diambil dari kisah Alkitab. Jadi, hari ini saya bersama dengan Pastor Iskandar, kita akan membahas lebih lagi mengenai makna dari film barusan. Dan kita akan bahas satu persatu, ayat per ayat malam ini. Salam Pastor. Shalom Lia. Oke. Apa kabar? Luar biasa Pastor. Oke. Jadi begini Pastor, film yang barusan itu kita tonton itu kan berbicara tentang, kalau kita lihat dari Alkitab, itu tentang perumpamaan anak yang hilang. Iya, betul. Oke, Ya, jadi, mirip sekali ya dengan film tadi. Betul. Jadi bagaimana kalau malam ini, coba Pastor jelaskan kepada kita semua tentang maknanya, kalau kita hubungkan dengan apa yang terjadi sekarang ini, begitu. Bagus sih, boleh ya. Jadi itu memang sangat menarik. Lia itu kalau nggak salah memang diambil dari Alkitab, ya dari Lukas 15. Yep, betul ya? Benar. Yesus waktu itu memberikan tiga perumpamaan sebenarnya di Lukas 15 ini. Ada perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang. Kebetulan film ini berbicara soal anak yang hilang ya. Iya, benar Pastor. Ya, oke. Jadi mau bahas gimana? Oke, jadi begini Pastor, kita akan bahas per ayat dan saya akan baca nanti dan ya. Pastor akan jabarkan. Boleh. Jadi satu ayat gitu ya. Begitu Pastor. Oke. Kita akan bahas dari Lukas 15 ayat 11, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Oke, jadi artinya adalah ada 3 orang di sini, Lia, ya kan? Ada seorang, ya berarti bapaknya ya, mempunyai 2 anak laki-laki, berarti anak yang lebih tua dan anak yang lebih muda. Jadi anak benar, sulung, Pastor. anak bungsu. Ada 3 orang. Jadi kalau dalam film itu, kalau pemerannya ada 3, kadang-kadang kita suka mencocokkan diri kita. Iya. Entah kita jadi bapaknya,
Apakah kita jadi anak yang sulungnya atau jadi anak yang bungsunya. Tapi tiga-tiga karakter ini sangat menarik untuk kita bahas. Oke. Boleh kita lanjut ya ke adik yang ke-12 itu, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Berarti waktu dia minta itu kayak tadi ya, apa? Warisan gitu. Iya. Jadi sebenarnya by the way ya memang kalau ada satu orang anak meminta warisan dengan cara begini kepada orang tuanya, rasanya sangat tidak sopan ya. Cuman yang menarik di sini adalah mengapa bapaknya mau saja memberikan permintaan kejam anak bungsu ini gitu kan. Dan kalau saya sih kalau lagi nonton film atau saya baca Alkitab terutama, seringkali saya suka gini, kok Tuhan mau aja memberikan apa yang diminta, padahal itu kan mencelakakan dia. Dalam hal ini kok bapaknya mau memberikan harta milik bagiannya, padahal itu akhirnya mencelakakan anaknya. Seringkali kita begitu ya. Jadi itu sebabnya kita suka sering gagal paham, karena ada hal yang bisa kita pelajari sebenarnya, menjadi tidak sempat kita pelajari, karena kita mau mengubah isi Alkitab. Kita pengen mengubah cara Tuhan melakukan sesuatu. Iya, benar. Tapi itu sebaiknya kita hindari. Kenapa? Karena kita menjadi kehilangan kesempatan untuk belajar. Karena pasti ada sesuatu yang mau diajarkan di sini. Ya, masih penasaran? Kita boleh lihat ke ayat yang ke-13. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lia, di ayat ini sebenarnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena inilah yang diinginkan setiap orang kan. Bahwa dalam hidup ini kalau bisa saya nggak usah kerja. Iya kan, apa yang sudah dihasilkan orang lain, saya aja yang nikmati. Terus saya boleh foya-foya semau saya. Pokoknya tugas saya adalah setiap harinya itu, saya mau makan apa lagi ya, saya mau lakukan apa lagi ya gitu ya, yang foya-foya, yang berdosa-dosa lah. Itu kan lebih enak, betul nggak Lia? Itu yang diinginkan orang sebenarnya di dunia ini. Gambaran manusia sekarang ya, Pastor ya. Kita lanjut ke yang ayat yang 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Wah, coba Lia bayangkan, kalau hartanya tidak pernah bisa habis. Ya kan? Coba kalau bayangkan setelah tidak bisa habis, tidak pernah ada bencana, tidak pernah bisa melarat anak ini. Apa yang terjadi? Jalan ceritanya akan berakhir dengan anak ini terhilang selamanya. Betul nggak? Iya, benar Pastor. Jadi kalau dia pakai habisin semua harta orang tuanya dan nggak pernah habis, nggak bisa habis, terus nggak bisa ada bencana kelaparan, hidupnya nggak melarat, nggak mungkin ada cerita pulang. Makanya saya bilang tadi, kalau kita ingin mengubah kisah di Alkitab, kita kehilangan pembelajaran yang penting. Boleh dilanjutkan. Kita masuk ke ayat yang ke-15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Nah, di sini kita bisa lihat, Lia. Ini sangat manusiawi, respon yang sangat biasa. Idenya bagi saya sih nggak terlalu kreatif sih. Pokoknya sekarang sudah nggak ada apa-apa. Tadi sudah berkelimpahan kan, tapi udah habis. Terus kena bencana kelaparan, terus hidupnya lagi melarat. Jadi gimana? Ya udah, untuk bertahan hidup, idenya nggak brilian sih. Ya udah, cari aja kerja lah. Siapa yang bisa pekerjakan dia? Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia rela untuk kerja. Bahkan apa katanya tadi itu? Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk jaga babi. Dia pun mau gitu ya. Kasian sekali. Nah, itu sebenarnya banyak manusia seperti itu sebenarnya. Oke, kita lanjutkan ke ayat yang ke-16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Wow. Bayangkan, untuk bertahan hidup dengan cara yang paling hina, itu pun nggak diizinkan orang. Benar. Itu udah cara hidup yang paling hina. Ampas makanan babi pun dia mau makan, itu pun nggak diizinkan sama orang yang jaga. Jadi ini titik terendah dalam hidup manusia yang menyebabkan keputusasaan. Apakah Anda pernah mengalami keadaan seperti ini? Di mana Anda cuma merasa, saya cuma mau bertahan hidup kok susah banget gitu loh. Saya nggak menuntut apa-apa kok. Saya cuma ingin bisa melanjutkan kehidupan saya saja. Tapi itu pun sepertinya orang tidak izinkan saya menjalankan
yang sudah sulit seperti ini. Pernah nggak saudara merasa seperti itu? Kalau pernah, lanjutin dulu kisah ini. Oke. Kita lanjut ke ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, ini juga mirip kan dengan manusia pada umumnya. Di mana manusia itu biasanya teringat akan Tuhan kalau dia sudah susah dan dia butuh bertahan hidup. Yeah. Dia cuma udah di ujung tanduk gitu baru teringat Bapa atau teringat Tuhan kalau dalam konteks ini kan. Yeah. Kebanyakan manusia memang teringat Tuhan saat tidak berdaya. Yeah. Tapi ya karena kisah ini saya merasa kadang-kadang ada baiknya juga ketika manusia itu menjalani kehidupan yang sangat-sangat kritis. Karena pada saat itu baru dia bisa ingat Tuhan. Ya lumayan dia masih bisa ingat Tuhan. Oke, kita masuk ke ayat yang ke-18. Kata anak sulung tadi, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, akulah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Nah, itu lanjut ke 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu seorang upahan Bapa. Nah, jadi memang di ayat 18 ini kelihatannya anak ini sudah susun rencana gitu ya. Susun rencana kalau nanti bertemu bapaknya nanti, apa yang mau dia sampaikan gitu kan. Jadi saya sebut ini semacam pertobatan versi manusia. Versi manusia itu kalau bertobat itu minta belas kasihan. Caranya adalah mengaku salah sajalah, ya kan? Asal diterima. Yang penting bisa tetap hidup gitu ya. Dan jadi dia udah rancang. Nanti kalau ketemu Bapakku, yang aku mau sampaikan adalah, Bapakku, aku ini sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan saja. Yang penting diterima gitu kan. Nah, berikutnya. Oke, kita lihat ke ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, di sini saya bisa melihat versi pertobatan manusia. Maksudnya pertobatan versi manusia. Pertobatan versi manusia itu memang manusia itu pengen mencari Tuhan ketika dia sudah butuh bantuan. Memang dia ingin mencari Tuhan kalau bisa tolong aku gitu kan. Tapi sebenarnya kita nggak pernah tahu hati Tuhan itu seperti apa. Maka kita punya ide kita masing-masing. Nanti kalau supaya Tuhan bisa kasihan sama aku ngomong aja hal-hal yang supaya Tuhan kasihan gitu kan. Tapi sebenarnya tidak demikian dengan Bapa ini. Di sini saya melihat ada 5 hal yang dilakukan Bapaknya. 5 hal, luar biasa loh. Yang pertama, ketika anak ini masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Jadi sebenarnya dari sisi kita, mungkin kita pengen cari Tuhan. Tapi sebenarnya kita nggak tahu. Pertobatan kita atau cara kita ketemu Tuhan, sebenarnya secara kita nggak sadar, yang terjadi kebalikan. Dari sisi Tuhan, dari sisi Bapa itu, sebenarnya Bapa melihat kita ketika kita masih jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, tergerak oleh belas kasihan. Bapa ini ternyata hatinya itu tergerak oleh belas kasihan. Yang ketiga, apa yang terjadi pada Bapak ini? Bapak ini, ayahnya itu berlari. Berlari kemana? Mendapatkan dia. Jadi kalau saudara merasa saudara mendatangi Tuhan, sebenarnya tidak begitu. Cinta saudara tidak bertepuk sebelah tangan, tapi Bapa kita justru datang berlari mendapatkan kita. Amen. Bukan sampai di sana. Yang keempat, Bapa ini merangkul. Apa arti merangkul? Merangkul itu artinya dia menerima kita. Amin. Amin. Menerima kita. Ternyata anak ini, walaupun anak yang hilang, tapi dia tetap anak loh. Dia tetap anak. Di dalam darah anak ini, ada darah bapaknya. Karena itu anaknya gitu kan. Yang kelima, ini bapaknya juga mencium dia. Jadi ada 5 tindakan yang dilakukan oleh Bapa, dalam hal ini Tuhan kita, di mana yang pertama, kembali lagi, Tuhan sebenarnya melihat kita waktu kita masih jauh. Kedua, Tuhan itu punya belas kasihan dengan kita. Ketiga, dia justru datang berlari untuk mendapatkan kita. Keempat, dia itu merangkul kita, menerima kita. Yang kelima, dia mencium kita. Mencium berarti dia mau intim sama kita. Wow. Ya. Luar biasa, Pastor. Saya sangat diberkati. Iya, ini belum selesai loh, masih ada, ya kan? Oke. Kita masuk ke ayat yang ke-21. Kata anak itu kepadanya, Bapa,
Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Nah, coba ya, Lia lihat ya. Pada saat anak ini sudah menerima perlakuan bapaknya yang begitu di luar dugaan, dia masih menjalankan apa yang dia rancang, ya. Pertobatan versinya dia, ya kan? Dia masih coba menggunakan skrip, ya. Kalau tadi drama itu kan, tadi apa, film tadi itu kan ada skrip kan? Oh, nanti saya ngomong gini gitu kan. Tapi sebenarnya omongan si anak itu terhenti. Kenapa? Karena di ayat 18 tadi itu kan sebenarnya rencananya kalimatnya itu lengkap. Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tapi dia pengen mengatakan jadikan aku ini salah sebagai satu upahan. hamba, upahan kan. Itu nggak sempat disebutkan. Cuman sampai di sini aja. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Kalau kita punya hati di mana kita merasa kita nggak layak disebut sebagai anak pun, itu bukan satu persoalan. Karena pertobatan versi kita seringkali ada batasnya. Kita pikir dengan cara begitu Tuhan terima kita. Ternyata Tuhan itu jauh lebih baik daripada yang kita duga. Amen. Ya, jadi bahkan dia nggak izinkan kita kalau mau jadi upahan. Karena kita itu anak gitu. Amen. Ya, jadi kita masih bisa melihat kebaikan Bapa ini sampai selesai. Silakan. Oke, kita lanjutkan. Makin semangat ini. Oke. Kita lanjut ke ayat yang ke-22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Lanjut 23 coba. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Jadi ya di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya anak yang hilang ya tetap anak dia gitu. Sekalipun posisinya terhilang pada waktu itu, tidak ada di dalam rumah Bapak, tetapi dia tetap anak. Statusnya ya tetap anak gitu. Sekali lagi kita melihat di sini ada 5 hal lagi yang dilakukan Bapak ini. Yang pertama, dia minta hambanya untuk menyediakan apa? Jubah yang terbaik katanya. Pakaikanlah itu kepadanya. Bayangkan jubah. Jubah berbicara tentang apa? Kalau kita bicara tentang Alkitab, kita bisa melihat beberapa kali jubah ini adalah mewakili yang namanya kebenaran. Ya, kebenaran dari diri seseorang. Jubah itu adalah simbol sebuah kebenaran. Berarti Tuhan atau Bapa ini memulihkan kebenaran dari anak dia. Membenarkan dia sehingga dia layak tetap. Walaupun dia nggak merasa layak, tapi Bapaknya meneguhkan sekali lagi, kamu layak. Segera pakaikan jubah ini kepada anakku ini, kan begitu. Hal kedua yang dilakukan, yang dia minta hambanya lakukan adalah kenakanlah cincin kepada jarinya. Cincin itu juga berbicara soal apa status kan, artinya sebuah identitas. Jadi artinya ini anakku. Kalau zaman dulu itu cincin itu dipakai juga untuk stempel kalau nggak salah. Artinya kalau saya belanja di satu toko ya kan, bayarnya pakai kartu kredit gitu kan, sah gitu kan. Artinya orang ini mewakili, dia bayar pakai bank mana gitu kan. Nah, kalau di sini ini orang pakai cincin itu melakukan transaksi, dia tahu ini anak siapa. Ya, jadi itu dipulihkan. Artinya status dia, identitas dia dipulihkan oleh bapaknya. Hal ketiga yang dilakukan bapak ini adalah katanya kenakanlah sepatu pada kakinya kan. Artinya apa? Kalau kaki itu kan sebuah bicara soal kelayakan. Kalau di zaman perjanjian lama itu Abraham pernah Musa, mohon maaf. Musa itu pernah berdiri di hadirat Tuhan yang dimana dikatakan semak belukar itu kan Tuhan bilang tanggalkan apa namanya? Tanggalkan apa? Kasutmu, karena tanah yang kau pijak itu adalah tanah yang kudus. Jadi tidak layak. Manusia itu tidak layak dengan sandal, dengan kasut. Dia harus copot itu semua karena nggak layak, karena Tuhan itu kudus. Tapi tidak demikian di sini. Justru disuruh kenakan. Itu bicara soal layak. Memang Bapak ini memulihkan kelayakan dari anak yang hilang ini, tapi sempurna, ya. Bukan hanya jubah, tapi juga cincin, dan juga kasut. Kemudian apalagi nggak berhenti sampai di sana. Hal keempat yang dilakukan adalah dia minta hambanya mengambil anak lembu tambun. Tambun itu apa ya? Marga itu? Gemuk. Oh, bukan. Saya pikir marga. Bukan tambunan. Kalau tambun itu berarti lembu yang gemuk ya? Gemuk. Berarti kan lembu ini yang terbaik di antara yang lembu-lembu yang lain. Cari yang paling tambun ya kan? Bawa ke sini, ngapain? Hal kelima adalah
Setelah lembu ini disembelih apa? Hal kelima adalah marilah kita Makan dan bersuka cita. Artinya ternyata kepulangan dari anak ini merupakan sesuatu yang membuat Bapa ini bersuka cita. Iya. Artinya pertobatan kita mungkin kita berharap kita bisa bersuka cita karena kita bertobat dan diterima Tuhan. Tetapi sebenarnya Tuhan sangat bersuka cita ketika kita didapatkan kembali. Dan Dia mau pulihkan identitas kita semua. Dia nggak mau kita menjadi hamba. Tahu mengapa? Karena di dalam Yohanes 1 ayat 10-13, saya bacain aja nggak apa-apa ya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Ini Yesus ya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani atau keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Artinya, Yesus datang itu, Tuhan jadi manusia, Dia datang menyerahkan hidupnya bagi kita, supaya kita yang menerima, diberinya kuasa untuk menjadi anak. Amin. Artinya sebenarnya keinginan Tuhanlah kita menjadi anak-anaknya. Amin. Itu benar-benar keinginan Tuhan. Kalau kita ingin jadi anaknya, keinginan kita itu nggak pernah lebih sempurna daripada keinginan Bapa kita untuk kita bisa menjadi anaknya. Amin? Amin. Oke, nah Amin. jadi ingat, kita ini adalah anak-anak Allah karena apa yang Yesus sudah lakukan. Amin. Oke. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi ke ayat 24. Sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Nah, jadi sebenarnya ini bicara soal apa ya? Kalau anak yang hilang itu, ini adalah alasan kenapa bapaknya itu, bapak setelah memulihkan yang namanya identitas anak ini, dia bisa bersukaria, dia bisa bersuka cita. Ya kan? Ingat loh, perumpamaan ini adalah perumpamaan yang ketiga. Iya. Perumpamaan pertama bicara soal domba yang hilang. Perumpamaan kedua bicara tentang dirham yang hilang. Tapi mungkin itu sesuatu yang kurang berharga, itu pun Tuhan mau temukan. Apalagi anak yang begitu luar biasa. Makanya ini porsinya double ya. Dia bukan bicara anak yang hilang itu cuma satu anak. Yeah. Karena berikutnya ada anak yang satunya lagi. Ayo lanjutkan. Ya. Oke, kita lanjut ke ayat yang ke-25. Tetapi anaknya yang sulung, tadi kan ada dua. Anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Kita lanjut. Ya, kalau yang ini ayat 25 saya lihat sih sebenarnya anak sulung ini sudah dengar sorak-sorai ada musik kan. Iya. Sebenarnya itu identik dengan ada sesuatu yang menggembirakan. Iya. Kita lihat kegembiraan ini apakah benar-benar gembira bagi dia. Coba lihat. Oke, kita lanjut. Ayat 26. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Cari info ya, cari info. Kita lanjut ke 27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Nah itu kan kabar baik, Ya. betul nggak? Ya. Adiknya kembali, kondisinya sehat, itu kabar baik. Benar, Tapi Pastor. kita coba lihat dulu apa yang terjadi selanjutnya. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Ya, ini merajuk dia. Merajuk dia ya. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Nah, jadi ini kita bisa melihat respon dari si anak yang sulung Ya. bahwa kabar baik itu bukanlah kabar baik bagi dia. Kenapa? Karena dia merasa tidak adil, gitu ya, tidak adil. Tapi saya sangat bersyukur perumpamaan ini ada 3 karakter, ada 3 pribadi, bapak, anak yang sulung, anak yang bungsu. Kita suka baca perumpamaan ini, kita fokusnya ke anak yang hilang tadi itu, yang bungsu kan. Iya, Pastor. Coba di ayat 28 ini saya mau kita fokus ke ayahnya. Apa yang dilakukan ayahnya? Oke. Ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Walaupun kita merajuk sama Tuhan, Tuhan tetap mau cari kita. Tuhan yang datang, Bapaknya yang datang. Iya, Tuhan masih mau cari kita, padahal kita posisinya merajuk. Saudara yang hari ini mungkin agak kecewa sama Tuhan, merajuk gitu kan, Tuhan kok nggak adil sih, dia jahat, tapi Tuhan tolong. Aku kan cukup baik, tapi Tuhan nggak merasa, kita merasa Tuhan nggak tolong. Ya, saudara silakan merajuk, tapi Bapak saudara
mengasihi saudara. Dia Amin. rela datangi saudara. Amin. Bukan saudara yang datangi dia. Bahkan saudara nggak mau masuk ke rumah, tapi Bapak keluar untuk tarik kamu masuk. Ya, kita lihat lagi berikutnya. Wow, semakin terkagumannya sama Tuhan. Iya. Oke, kita masuk ke ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Nah, anak sulung lagi curhat. Dia mengeluarkan isi hati dia yang sebenarnya. Iya. Kadang-kadang gini, kita sebagai manusia itu memang suka sih punya perasaan tertentu yang kita Iya. pendam. Tapi itu nggak keluar, karena kita nggak pengen orang tahu bahwa ternyata kita itu ternyata orang yang suka iri hati. Iya, Kita nggak suka nyatakan itu kan. Iya, Ini juga yang terjadi di anak sulung kan. Tapi tahu nggak, itu akhirnya muncul ketika apa? Ketika merasa diri dia lagi susah, atau lagi lihat orang lain bahagia. Biasanya aslinya kita muncul. Iya. Kalau kita sendiri lagi susah, atau kita lihat orang lagi senang, diri kita yang asli keluar. Ya kan, ini aslinya si sulung. Iya. Dia jealous ya, dia sangat cemburu Cemburu. lihat adiknya bisa pulang gitu kan, dan disambut dengan baik oleh bapaknya. Itu petanda dia nggak ngerti hati bapaknya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat akhirnya ya. Oke, kita masuk ke ayat yang 30. Hmm. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Iya. Jadi dia benar-benar nggak senang lihat itu ya. Iya. Jadi dia lanjutin omelannya ya. Nah, lanjutnya ayat 31. Oke, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jadi ini adalah isi hati dari bapak buat kedua anaknya. Jadi dua-duanya adalah anaknya yang dia kasihi. Iya. Keduanya terhilang, Lia. Cuma satu hilang di luar rumah, Iya. satu hilang di dalam rumah. Iya, dengan Jadi statement. saya coba merasakan kalau saya seorang bapak dalam hal ini, saya jadi bapak dia di sini kan. Mungkin hati saya hancur. Karena anak saya ternyata nggak ngerti hati saya. Iya, iya. Yang pergi itu terhilangnya di luar. Yang di dalam rumah juga terhilangnya di dalam rumah. Saudara, kalau posisi kita adalah posisi yang terhilang, entah kita di luar atau di dalam rumah, tapi ada berita baik, karena apa? Karena dalam kisah ini diakhiri dengan semuanya jadi baik pada akhirnya. Karena bapaknya sudah jelasin, kan? Karena dia jelasin bahwa bapak itu menjelaskan bahwa kamu selama ini di rumah kan sebenarnya kamu punya hak. Iya. Kalau kamu mau nikmati ya nikmati gitu Iya, kan. iya. Jadi hati Bapa adalah kita datang kepadanya, terima kasihnya, penyediaannya yang tidak pernah habis, tidak Amin. menderita kelaparan dan tidak melarat seperti anak yang hilang di luar itu. Jadi nggak mungkin lah bapaknya ingin harta yang dia miliki bisa habis. Itu namanya nggak berlimpah. Tapi bersama Bapa itu hidup yang berkelimpahan yang sebenarnya. Iya. Kalau kita tidak di dalam rumah Bapa, mungkin kita akan menghabiskan suatu hari apa yang kita punya. Tapi kalau kita ada di dalam Bapa, maka tidak akan ada habisnya. Kata Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iya. Jadi tidak ada kata hartanya habis, tidak ada kata, kelaparan dan melarat. Nggak ada. Iya, iya. Oke, ayat terakhir. Oke. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Iya. Jadi saya pernah penasaran sekali dengan kisah ini. Saya merasa kok bapaknya seperti ini, bapaknya gagal dong, gitu kan. Iya. Saya merasa sengaja Yesus mengizinkan perumpamaannya itu kisahnya seperti ini, supaya kita paham hari ini bahwa tidak gagal. Saya kadang-kadang juga merasa Tuhan menciptakan Adam dan Adam akhirnya gagal, bukankah Iya. itu kegagalan Tuhan Iya. pencipta? Tapi kalau tidak diizinkan seperti itu, kita nggak pernah dapat pelajaran yang sesungguhnya gitu ya. Dalam hal ini anak yang hilang diizinkan untuk mengalami jatuh bangunnya, tapi ujung-ujungnya bapak ini mendapatkan kedua anaknya kembali. Bapak ini bukan mendapatkan anak yang hilang di luar rumah, tapi dia mendapatkan akhirnya anak yang hilang di dalam juga. Iya. Karena dua-duanya settle. Iya. Dua-duanya selesai dengan bapaknya. Dan mereka akhirnya ya pesta. Dan saya pikir
ini adalah berita yang sangat baik. Antara manusia dan Tuhan sekarang sudah punya jalan untuk Hubungan yang berdamai. baik, ya. Kenapa? Karena kita harus ketahui Tuhan itu melihat kita dari jauh. Tuhan berlari mendapatkan kita. Amin. Tuhan juga merangkul kita, Tuhan mencium kita. Amin. Betul ya? Ya. Dan terimalah penerimaan Tuhan yang tidak ada batasnya amin. bagi kita. Ya, itu aja kayaknya, Lia. Oke. Pasti teman-teman semua diberkati bukan dengan sharing barusan. Saya sendiri merasa sangat wow. Ada hal-hal baru juga yang saya dapat. Bahwasanya seringkali begini teman-teman, kita punya asumsi sama Tuhan. Padahal sebenarnya hati Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia selalu saja baik gitu. Mau kita merajuk, mau bagaimanapun, hatinya, udah kita lihat tadi, mau anak yang bungsu atau anak yang sulung, hati Tuhan itu tetap sama, tetap baik, itu intinya. Jadi, sekian teman-teman, saya percaya teman-teman semua diberkati dengan sering kali ini. Amin. Amin? Amin. Oke. Demikianlah film singkat serta renungan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Apapun boleh terjadi di sekitar kita, namun kita percaya dan kita tahu bahwa Bapa begitu mengasihi kita. Oleh karena itu, buat keluarga besar Agape Grace Family dimanapun berada, kita bisa dengan penuh percaya diri katakan, Immanuel, Allah beserta kita. Dan kita bisa berjalan menuju tahun yang baru dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Saya Olivia pamit, selamat merayakan Natal bersama dengan orang-orang terkasih di rumah, dan Tuhan Yesus memberkati. Di langit bertaburan, bintang kemilau terang gemerlap, terpancar
Now